Prinsip saya hanya dua hal saja, Mas. Usahakan doamu dan doakan usahamu. Libatkan Tuhan di segala urusanmu. Perkenalkan, nama saya Tegar Prakoso. Saya berusia 23 tahun. Saya pemilik dari usaha Katol Speed. Tempat tinggal saya di Desa Minggirsari, RT 1 RW 3, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kalau saya itu dulu mencetuskan nama Katol Speed itu kan artinya speed kan kencang, Mas ya. Itu harapan saya dalam perdagangan katol ini, harapan saya penjualan dan pembelian bisa kencang dan terus lancar. Saya itu lulusan SMA, Mas. Saya lulusan 2020. Cita-cita saya awalnya dulu nggak di bidang ini, Mas. Saya dulu itu keinginan saya itu sekolah di kedinasan, yaitu IPDN, Mas, awalnya. Waktu 2020 setelah saya lulus SMA itu saya daftar sekolah kedinasan itu. Menurut saya, Mas, ya itu sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi hasilnya ya belum takdir lah, Mas, istilahnya. Di 2020 saya gagal masuk IPDN. Saya itu nganggur, Mas, selama 1 tahun. Ke tahun 2021 saya coba lagi daftar di IPDN. Tapi menurut saya, Mas, ya, kalau semangat saya pada tahun awal lulus SMA sama dibandingkan tahun 2021 itu beda, Mas. Kayak masih semangat di 2020, saya jujur saja, Mas, ya. Di 2021 saya semangatnya agak goyah karena dalam setahun dari 2020 sampai 2021 itu saya kayak cuma nganggur, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong nggak jelas sama teman-teman. Di 2021 saya buntu, daftar lagi di PDN, terus gagal lagi, terus saya cabang ingin daftar di Universitas Brawijaya. Itu jalur SBMPTN, padahal saya itu milih jurusan yang paling bawah, Mas. Saya ambil fakultas di jurusan peternakan dan cabang kedua di teknik pertanian. Itu juga gagal masuk, Mas. Terus di 2021 sampai 2022 itu saya nganggur, cuman jalan-jalan, nongkrong nggak jelas. Di 2022 saya agak kerasa kok jadi anak laki-laki cuma gini-gini aja toh, Mas. Saya kan 2 bersaudara, Mas, ya. Itu sama kakak saya. Kalau kakak saya itu di bidang penggilingan padi. Terus saya ngobrol sama kakak saya, gimana, Mas? Intinya nggak ada kerjaan buat saya, pengen kerja lah jadi anak laki-laki. Terus Mas saya bilang, apa awakmu dodolan katol? Terus saya melihat kayaknya kan di Blitar, Mas, itu potensi dagang katol itu kayaknya bisa, karena kan saya pernah dengar itu Blitar itu supplier telur terbesar di Indonesia kan, Mas. Terus saya waktu itu, ya, Mas, saya jual katol, oke, di 2022. Itu kan saya belum dapat ilmu kan, Mas. Terus saya pergi di gudang katol, itu namanya Bapak Kolis, itu di daerah Sawentar, Kanigoro, Kabupaten Blitar juga, Mas. Saya ke sana, istilahnya saya belajar gimana sih jualan katol itu. Terus Pak Kolis itu bilang, caranya gini, kamu harus bisa cari supplier, cari yang pembeli, apa gimana. Terus di dalamnya itu gimana. Terus saya disebutkan jenis katol itu ada banyak, Mas. Ada separator, ada super full, ada katol kasar namanya, itu yang di selipan yang jalan itu, Mas. Terus oke, saya pertama itu beli di sana itu katol separator. Itu katol halus, Mas, istilahnya buat ayam petelur. Terus di rumah saya campurkan dengan katol, saya beli dari
katul penggilingan kakak saya beli, saya campur. Yang nerima pertama itu namanya Bapak Saiful, itu tetangga saya mas. Bapak Saiful ngerasa cocok dan punya grup, itu kayaknya namanya grup pembuatan nutrisi agar pakan dari ayam petelur itu bisa murah harganya. Katul itu kan istilahnya kepercayaan dari orang yang beli kan mas, kayak katulmu gimana, bagus apa enggak, terus baru apa lama gitu kan mas. Kayak kan kalau katul lama kan biasanya bau kan mas. Terus saya intinya kayak bawa sampel ke kandang-kandang yang teman-temannya, notabene teman-teman Bapak Saiful itu saya bawakan sampel. Ini Pak, saya tawarkan katul saya kualitasnya begini dengan harga segini, gimana, cocok apa enggak. Itu saya sekitar 1 tahun kalau enggak mas. Itu terus cari-cari pelanggan, alhamdulillah banyak yang cocok. Terus di lain saya supplier katul di bidang ayam petelur, saya juga kirim di toko-toko yang jualannya pakan peternakan gitu mas. Kalau suka dukanya di usaha katul ini mas ya, kalau sukanya itu kayak senang mas, ada pelanggan memuji saya kayak, oh katulmu murah tapi kualitasnya bagus. Itu kayak rasa senang lah mas dalam diri saya sendiri. Itu membangkitkan semangat saya mas sebenarnya. Oh kayaknya katulku masuk di ayam petelur. Terus saya bawakan sampel, ya tambah semangat mas, bawakan sampel ke kandang 1, kandang 2, kandang 3. Tapi nggak semuanya diterima mas. Terus alhamdulillah dari penjualan katul saya itu saya bisa berdiri sendiri mas, maksudnya kayak sudah tidak merepotkan kedua orang tua saya dan bisa berpenghasilan sendiri. Alhamdulillah di tahun kemarin saya sudah bisa beli pick up buat operasional usaha saya dan bisa mempunyai karyawan lah mas sekarang. Dan saya merasa senang itu ketika saya bisa membantu peternak di zaman COVID dulu yang pernah bangkrut dengan harga katul saya yang murah dan bisa menghasilkan telur yang bagus. Saya senang dan bangga mas, kayak yang petelur dulu bangkrut bisa kembali usaha lagi, merintis lagi. Intinya saling bisa menguntungkan lah mas, saya dan pihak peternak saya. Kalau dukanya itu sebenarnya itu cuman dibohongin mas sama pembeli. Kayak saya sudah percaya dengan pembeli saya tersebut, sudah langganan lama, tiba-tiba di tengah perjalanan kayak hutang, terus dianya kayak usahanya bangkrut, terus nggak dibayar mas. Itu dukanya kalau usaha saya. Saya waktu ngerasa dibohongin itu dengan jujur mas ya, modal yang nggak terlalu besar, saya ada rasa kayak apa nggak saya lanjutkan saja usaha ini, karena kan itu uangnya diputar kan mas, kayak saya harus belanja kan. Setelah dibohongin kan saya mau belanja kan nggak ada uang kan mas, jujur saja. Terus intinya kayak ini usaha mau dibawa kemana, terus saya usahakan mas, apapun yang saya mulai harus saya selesaikan mas. Kalau survive waktu dibohongin atau nggak dibayar itu hutang, saya itu pilihan terakhir saya itu pinjam uang orang tua mas buat muter lagi untuk melanjutkan usaha saya ini. Saya sebenarnya juga malu mas, kayak dari kecil terus merepotkan kedua orang tua, dan waktu saya sudah punya usaha sendiri itu juga waktu saya pinjam itu juga istilahnya juga merepotkan kan mas. Kayak dari kecil sudah merepotkan, besar kok merepotkan lagi. Dari melewati itu saya sangat berhati-hati mas dalam menjalankan usaha ini. Kayak intinya waktu kenal sama orang baru itu harus bener-bener
tahu backgroundnya orang ini gimana, dan kalau mau istilahnya menghutangi orang itu harus pilih-pilih mas. Kalau sekarang waktu saya pinjam orang tua, ya orang tua itu kayak tutur kepada saya kayak iki usaha, nggak bisa full percaya sama orang lain, karena kan kamu di bidang usaha ini ya belajar terbesarnya ya dibohongin. Ini harus buat pembelajaran yang penting. Itu yang saya ingat dari kata-kata orang tua saya mas sampai sekarang, kayak kita nggak boleh terlalu percaya dengan orang lain. Kalau membicarakan modal mas ya, itu sebenarnya kecil mas modal saya, itu uang tabungan saya sendiri. Ingat saya itu di 2022 dulu itu sekitar 10 juta mas modal saya itu. Itu saya all in, saya beli katul dari supplier, saya beli katul dari mas saya. Kalau semisal saya dulu gagal, ya sudah habis uang saya. Membicarakan omset mas ya, itu kira-kira aja mas ya, itu dalam 2026 awal ini alhamdulillah saya bisa mengeluarkan 30 sampai 40 ton per bulan. Ya kalau omset ya segitulah mas. Untuk teman-teman yang ingin beli katul saya itu beralamat di Desa Mingirsari, RT 1 RW 3, Kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar. Dan kalau ingin pesan lewat WhatsApp bisa dihubungi di bawah ini. Teruntuk teman-teman yang ingin usaha dan masih malu-malu, intinya usaha itu tidak bisa dipandang sebelah mata mas. Kayak usahanya kecil nggak apa-apa, itu sekecil-kecil usahamu itu kamu adalah pemiliknya mas. Kalau perkara modal itu nggak besar nggak apa-apa, intinya kamu di bidang apa yang kamu sukai, yang prospek di daerah kalian apa, ya harus berani memulai. Intinya harus berani memulai dan harus berani menawarkan produk kita sendiri. Dan terakhir, prinsip saya hanya 2 hal saja mas. Usahakan doamu dan doakan usahamu. Libatkan Tuhan di segala urusanmu. Dan untuk channel Petani Kota, semoga terus berkembang dan berdampak positif di para penonton. Sekian, saya Tegar Prakoso, pemilik dari Katul Speed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.